Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kasih karunia-Mu. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami. Pada hari ini kami masih boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Adalah anugerah yang besar yang Tuhan masih berikan bagi kami. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, Engkau mau supaya kami berdiam diri. Engkau mau supaya kami tetap mengadakan satu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristuslah ada perlindungan. Dan perlindungan-Mu adalah perlindungan yang kekal, bukan perlindungan yang semu. Perlindungan-Mu adalah perlindungan yang sampai pada kekekalan dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Memberikan kepada kami pencerahan setiap firman yang disampaikannya. Sehingga kami boleh mengerti, dan setelah kami mengerti, kami akan melakukan setiap perkataan Tuhan itu. Siapa yang melakukan firman-Nya itu, dia tidak akan mengalami kekecewaan, tapi dia akan menerima kekekalan, baik yang ada di muka bumi, sampai pada kerajaan surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita pergunakan dengan baik. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini, Tuhan inginkan supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan sering berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kalau kita disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan kegiatan demi kegiatan yang terus menerus terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga tidak ada kesempatan untuk kita berdiam diri. Itulah sebabnya kalau saat-saat ini Tuhan, saya percaya oleh karena seizinnya Dia, sampai terjadi COVID-19 bukan cuma satu negara, seluruh dunia mengalaminya. Itu satu maksud Tuhan supaya kita kembali lagi, seperti doa daripada Bapak Gembala kita. Biarlah kita kembali lagi kepada Tuhan, pada kasih yang mula-mula, sebagaimana Tuhan inginkan. Tidak ada sesuatu yang lebih besar selain kasih daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, di atas mimbar ini, saya atas nama hamba-hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat di Gosen Blessing yang telah memberkati kami hamba-hamba Tuhan di masa-masa pandemi saat-saat ini. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang telah dibantu oleh jemaat Blessing atau Gosen Blessing pada saat ini. Dan kami atas nama hamba-hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih, baik kepada Gembala Sidang Bapak Lukas maupun seluruh jemaat. Saya percaya apa yang telah dilakukannya tidak akan menjadi sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan pada saat-saat ini adalah ketika Tuhan pasca kebangkitannya, dan Tuhan tidak langsung tinggalkan murid-muridnya ke sorga. Mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Dan Tuhan ketika pasca kebangkitannya, dan Tuhan masih bersama-sama dengan mereka, para murid-muridnya. Tujuannya supaya murid-muridnya dia tidak terus merasa kekecewaan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus setelah kematian dan kebangkitannya, bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Demikian juga pada saat Yesus nanti naik ke surga, Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23.
Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-19 dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti tadi apa yang saya katakan dari pertama kali, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tahu keadaan umat manusia. Tuhan yang mengerti bagaimana kehidupan manusia. Kenapa Tuhan Yesus pasca kebangkitannya dia tidak langsung meninggalkan murid-muridnya? Karena dia telah menyelesaikan tugasnya, yaitu keselamatannya untuk umat manusia. Tetapi Tuhan Yesus pasca kebangkitannya, dia masih berada kembali pada murid-muridnya. Nah, di dalam cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru ketika itu murid-muridnya mengalami ketakutan. Takut karena apa? Takut karena mereka mengalami fitnahan dari orang-orang Yahudi. Mereka berkata, para imam-imam berkata, hasil dari serdadu-serdadu itu mengatakan bahwa Yesus bangkit. Tapi imam-imam itu merasa ketakutan sendiri. Itulah sebabnya imam besar berkata, mari kita beri uang para serdadu itu. Lalu suruh mengatakan bahwa Yesus sang penyesat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikatakan oleh orang-orang yang dikatakan ahli-ahli Taurat bahwa Yesus sang penyesat itu. Mereka berkata, katakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi Yesus dicuri murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fitnah itu terjadi sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu membaca dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Murid-murid merasa ketakutan. Karena murid-murid adalah kelompok yang kecil. Ketika menerima fitnahan itu, mereka tidak berdaya. Itulah sebabnya mereka berada di satu tempat yang kecil, lalu tertutup dengan pintu-pintu terkunci semuanya. Namun Tuhan yang tahu keadaannya itu. Tuhan begitu luar biasa, tiba-tiba tadi kita membaca dikatakan dalam ayatnya yang ke-19 dari Yohanes pasal 20. Tiba-tiba Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Justru dalam kondisi ketakutan itu. Semua pintu-pintu terkunci. Tidak ada ruang sedikit pun untuk bisa masuk orang itu. Tetapi Yesus pasca kebangkitannya itu, dia tidak lagi menggunakan daging seperti daging kita pada saat ini sebelum kematiannya. Tuhan Yesus, dia bangkit memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya dia datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau toh saat ini mungkin kita mengalami masa-masa ketakutan, kekhawatiran dalam banyak hal, segala aspek. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan,
ketika kita duduk diam. Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan situasi. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang Kristen. Ya, saya tidak menutup kemungkinan ada rasa takut. Ya, yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, kata Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Di mana kekalahannya? Ketika Yesus ada di kayu salib, terbentang kedua tangannya. Iblis bersukacita. Wow, Yesus mati. Tidak mungkin Yesus mau mati bagi manusia yang brengsek, katanya begitu Bapak Ibu. Tapi apa yang diperkirakan oleh iblis tidak menjadi kenyataan. Justru di atas kayu salib Tuhan berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Itu kemenangan daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu kemenangan kita. Yesus di atas kayu salib mengalahkan, menghancurkan semua rasa khawatir, ketakutan. Orang mungkin mengalami ketakutan mati Bapak Ibu. Tetapi orang yang mati dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahagia. Karena kebahagiaan itu muncul dari dalam. Itu yang dikatakan damai sejahtera. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Tidak ada Allah selain Yesus Kristus Tuhan.
Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia menciptakan damai sejahtera. Hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan kembali. Oleh siapa? Oleh manusia Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Sehingga kita dengan Allah menjadi damai sejahtera. Perseteruan selama ini dilenyapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang dikejar-kejar oleh dosa. Yang tadinya kita dikejar-kejar oleh hukum Taurat. Tetapi sejak kematian Yesus Kristus Tuhan menghancurkan semua itu. Sehingga kita dipulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Haleluya. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dia mendamaikan Allah dengan manusia. Bukan cuma Allah dengan manusia. Dia juga mendamaikan dari kedua belah pihak. Siapa dia? Orang-orang Israel, non-Israel didamaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Artinya Allah yang berjanji bagi orang-orang Israel. Juga Allah yang berjanji bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan menerima janji yang sama. Kalau orang-orang Israel menerima janji daripada Bapak Abraham secara fisik. Tetapi kita menerima janji-janji Allah. Janji-janji yang Abraham juga berikan secara ilahi. Keselamatan itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya manusia Yesus yang telah disalibkan menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa manusia. Dengan demikian mengadakan satu pendamaian antara manusia dengan Allah. Akibat damai sejahtera itu, akibat dari kedamaian yang Tuhan berikan itu, muncullah kesejahteraan kita. Sekarang di dalam nama Yesus Kristus pasti ada pemeliharaan. Tuhan berkata begini, lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, dan tidak punya lumbung. Tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya pada hari-hari ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati di kayu salib itu, dia memberikan kesejahteraan, pemeliharaannya. Oleh karena itu dikatakan jangan sampai kita takut. Efesus 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sekarang kita kembali kepada Bapa dalam doa pribadi. Tidak lagi dibutuhkan imam besar. Setiap kita boleh datang kepada Bapa, menyembah, memuji, berdoa, memohon. Dan Bapa surgawi, dia tidak akan pernah tidak datang. Oleh karena itu di masa-masa pandemi pada saat ini, ayo kita pribadi demi pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin, maaf, selama ini kita mengandalkan setiap minggu berkumpul bersama-sama. Pendeta yang berdoa, pendeta yang memberikan berkat. Tetapi hari-hari ini Bapak Ibu, di mana kita berada, di rumah, di kantor, di perusahaan, ketika kita datang kepada Dia, kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita berdoa, Bapa mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua tadi kita berkata, kita telah membaca dikatakan dalam Yohanes tadi, terimalah Roh Kudus. Yesus mau meninggalkan umat-umatnya pada waktu itu.
tentu umat-umatnya akan mengalami kehilangan, kekhawatiran, dan ketakutan. Lebih lagi karena Yesus tidak ada. Mungkin dia berkata, oh tidak ada lagi mujizat seperti Yesus ada di muka bumi. Mungkin mereka berkata, oh tidak lagi pertolongan karena Tuhan Yesus sudah tidak lagi di muka bumi. Tidak. Yesus Kristus berkata, jangan tinggalkan tempat ini. Terimalah janji Bapa, tunggulah janji Bapa. Yaitu Roh Kudus. Yang Yesus sendiri katakan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus yang memberikan otoritas kuasa bagi kita. Dan Roh Kudus yang memberikan kehidupan kita. Roh yang pernah membangkitkan Yesus, dia juga akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu jangan takut Bapak Ibu. Mungkin notok-notoknya kita tidak menderita, mati. Tetapi kematian orang-orang Kristen, kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak selesai sampai di muka bumi saja. Dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke sorga. Karena Yesus berjanji. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan mengalami kehidupan walaupun ia sudah mati. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut menghadapi COVID-19. Jangan takut menghadapi manusia-manusia. Kita semua perlu takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berkata, Tuhan, hari-hari ini aku mungkin takut, tetapi aku percaya Yesus Kristus Tuhan yang melenyapkan ketakutan itu. Yesus Kristus Tuhan memberikan damai sejahtera. Yesus Kristus Tuhan memberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini, Engkau melihat kekhawatiran dan ketakutan anak-anak-Mu. Mungkin saat-saat ini mereka takut oleh karena tidak ada lagi pekerjaan. Mungkin mereka takut oleh karena tidak ada lagi penghasilan. Namun Tuhan, mari Engkau menyatakan pribadi-Mu. Penyertaan-Mu tetap selama-lamanya. Engkau yang dulu pernah hidup, Engkau yang pernah mati, seolah-olah meninggalkan murid-murid itu. Tetapi di tengah-tengah masa ketakutannya, Tuhan Engkau ada di tengah-tengahnya. Dan Engkau memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami tetap menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Amin. Yes. Pertolongan-Mu Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, yang Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu tetap mengikuti dalam setiap kehidupan kami. Sampai kapan kami tidak tahu masa pandemi ini. Tetapi jika Engkau Allah yang hidup ada bersama kami, maka hati kami tetap menjadi tenang. Amin.
Karena kami tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Terpujilah namamu. Yes. Hambamu berhenti berbicara. Biar Rohmu yang kudus yang memberikan pencerahan demi pencerahan pada kami, sehingga timbul kekuatan yang baru. Amin. Ajarkan kepada kami yang saat ini menyaksikan dan ikut Yes. beribadah Amin. dalam live streaming ini Tuhan. Amin. Biar kekuatan Allah Amin. yang melampaui segala akal memberi kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama. Yes. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus